mempunyai hak prerogatif itu memberikan nama-nama kepada sebuah lembaga KPK, niatnya bagus, tujuannya saya kira juga bagus untuk menciptakan nanti kabinet yang betul-betul orang-orangnya bersih dari masalah-masalah korupsi. Tetapi saya kira masalahnya kemudian ada penyeleksian di situ. Jadi misalnya dari 43 kemudian belum tentu juga itu menjadi 34 karena belum tentu semua dimasukkan dari 43 itu kan. Nah, berarti siapa yang menentukan kekuasaan itu ada di mana? Apakah ada di presiden atau sudah ada di KPK gitu ya. Seharusnya sebaiknya gitu ya, sarannya itu kalau misalnya memang assessment itu perlu dilakukan secara diam-diam. Atau kalau mau terbuka sekalian diumumkan kepada publik. Ini loh nama-nama calon-calon menteri yang akan kita pilih dari nama-nama ini. Nah, kalau sekarang ini bisa menimbulkan masalah itu tadi, interpretasi sebenarnya siapa yang punya prerogatif akhirnya. Kemudian di sisi lain juga akan ada masalah termasuk pada orang-orang yang bersangkutan. Ya, assessment terhadap menteri itu misalnya kepada KPK, PPATK, mungkin Badan Intelijen Negara dan sebagainya, kan bisa dilakukan secara privat, secara pribadi. Saya mau ada ini nama-nama tertutup misalnya atau dibuka atau terbuka sekalian, jadi masyarakat akan menilai dan akan ada laporan masyarakat. Nah, ini jangan sampai ada persepsi justru sekarang ini menggunakan tangan KPK untuk memang melakukan seleksi awal yang memang tidak diinginkan oleh presiden misalnya gitu ya. Jadi kalau istilahnya yang waktu itu dalam bahasa Jawanya itu apa? Nabok nyilih tangan gitu. Ya. Jadi mau nabok orang tapi minjem tangan orang gitu ya. Ini jangan sampai itu yang terjadi gitu. Nah, jadi lebih bagus misalnya kalau Pak SBY kan punya cara tersendiri. Misalnya caranya dengan fit and proper test, satu-satu digilir, orang tahu. Walaupun itu juga ada resiko, belum tentu semua orang yang dipanggil itu kemudian menjadi menteri. Dan tentu akan ada embarrassment juga, akan malu juga gitu ya. Mungkin sudah ada yang pasang tenda dan sebagainya gitu ya untuk syukuran. Nah, saya kira ini akan menjadi masalah di awal pemerintahan formasi kabinet ini. Dan saya kira harus ditunjukkan, kita berharap bahwa postur atau formasi kabinet yang akan datang itu betul-betul kabinet yang bersih, kabinet yang betul-betul diisi oleh yang punya kapasitas, kapabilitas, integritas, dan juga akseptabilitas gitu ya. Dan akseptabilitas itu juga menyangkut, saya kira masyarakat menunggu sekarang. Misalnya kalau profesional kita tentu setuju, tetapi profesional parpol, nah ini bisa menjadi masalah. Karena ini kan nomenklatur baru nih dalam politik kita. Profesional parpol itu kan harusnya cukup ya memang menteri dari parpol, tapi yang mungkin menguasai di bidangnya. Nah, ini saya kira yang ditunggu oleh masyarakat itu ya, jadi betul-betul satu postur kabinet yang diharapkan bisa menjadi dream team. Karena kita ingin pemerintahan ini juga sukses, berhasil memenuhi janji-janji yang memang cukup banyak janji-janjinya, sehingga betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, bukan bermanfaat, bisa mensejahterakan masyarakat dan tujuan-tujuan yang ada di dalam rancangan itu bisa tercapai oleh para menteri yang merupakan pembantu presiden ini. Ini yang saya kira. Nah, ketika KPK membuat satu stratifikasi, klasifikasi merah jambu kuning, itu sebenarnya suatu judgment ya. Pertanyaan juga bagi KPK, kenapa yang merah itu kok didiamkan merah? Kenapa tidak diusut sekalian? Ya. Atau yang merah jambu itu kenapa kok bisa ada merah jambu? Apakah memang di dalam kasus-kasus itu ada prioritas? Atau memang ada yang dikesampingkan? Kenapa itu baru muncul sekarang? Kenapa bisa ada satu statement, kalau dia yang dipilih nanti 2 minggu lagi akan ditangkap? Nah, ini menimbulkan lembaga KPK menjadi lebih berkuasa ketimbang lembaga kepresidenan. Ya, ini masalahnya. Kita sangat mendukung KPK untuk memberantas korupsi, tetapi juga kita harus mengikuti aturan ketatanegaraan kita yang sesuai dengan konstitusi kita. Saya kira itu, Pak Karni. Terima kasih. Atau jangan-jangan malah DPR perlu memberikan memang wewenang kepada KPK untuk memilih rapor. Ya ada kan ketuanya sekarang kan. Di revisi undang-undang KPK diberi wewenang sekalian untuk kasih rapor. Baik, sekarang saya ke PDIP. Oh, oke. Saya
barang 1 menit untuk menanggapi saudara saya Pak Fadlison. Yang pertama, Mas Fadlison atas nama Koalisi Indonesia Hebat menyampaikan terima kasih kepada Koalisi Merah Putih yang kemarin hadir full pada saat pelantikan Presiden. Itu sebuah jiwa besar yang bagus. Saya ingin menunjukkan bagaimana niat kami kepada Anda. Yang kedua adalah, yang pertama tentang seleksinya. Tertutup sekali, Mas. Saya tim transisi yang sudah mengikut bersama dengan Pak Jokowi selama 7 bulan terakhir tidak tahu. Saya tidak tahu. Dan menurut saya itu yang terbaik. Terus kenapa dengan KPK? Saya mencoba sedikit mensitir lagi apa yang saya sampaikan tadi. Ini sebenarnya sebuah proses yang biasa. Pak Jokowi adalah orang yang tentu saja tidak tahu semua hal. Saya sebelum berteman dengan Pak Fadlison misalnya, atau katakanlah misalnya saya mau bermitra dengan Pak Fadlison, saya pengen tahu dulu dong. Yang saya tahu kan Pak Fadlison cakep, bajunya bagus, arlojinya mahal, kira-kira gitu ya. Tapi kan saya tidak tahu siapa di sekitarnya Pak Fadlison. Boleh dong saya melakukan check and balance di sekitarnya. Itu hal yang biasa saja menurut saya. Dan ketika kemudian ada catatan dari orang yang memberikan itu tergantung kepada saya sebagai orang yang mau berteman dengan Pak Fadlison. Saya bawa pada kasus Pak Jokowi, seperti itulah. Saya setuju yang dikatakan oleh Pak Johan tadi, keputusan tentang menggunakan atau tidak menggunakan dari apa yang telah diserahkan kepada KPK menyangkut nama itu adalah prerogatifnya Presiden. Dan saya rasa juga KPK tidak akan menghalangi itu. Cuma kan yang namanya meminta pendapat gitu loh. Saya meminta pendapatnya Pak Yasona Lawli. Ketika saya diberi pendapat, oh kamu nggak benar, kan nggak benar juga kalau kayak gitu kan. Jadi menurut saya begini Pak Fadlison, saya butuh dukungan Anda sebagai pemikir, sebagai orang cerdas, anak muda yang hebat. Mari bersama-sama kita mendukung kebijakan baru ini, terobosan yang baru ini. Saya yakin kok ini yang terbaik bagi bangsa kita. Apapun bendera yang ada sama kita gitu. Makasih. Sedikit aja. Kita mendukung, sebentar. Kita ini mendukung, ya itu hak prerogatif Presiden. Jadi Presiden itu mau melakukan fit and proper test. Bahkan saya bilang, kalau itu didapat dari mimpi pun kita tidak ada masalah, gitu ya. Ya, yang paling penting itu orang yang tepat, kan begitu, yang kita harapkan. Jadi tidak ada masalah itu. Yang kita masalahkan tadi cara ini apakah tepat atau tidak, kan itu. Niatnya sih tepat. Ya, terima kasih. Baik. Dikit tuh Akbar. Nasdem dapat berapa menteri? Abang, saya... Ya ini di luar 3. Betul. 3 kursi katanya. 3 ya? Loh kok Pak Kardi lebih tahu dari saya? Enggak, apa benar konfirmasi? Saya nggak tahu. Wartawan kan harus konfirmasi. Iya, saya berpangkat kolonel di Partai Nasdem. Ada jenderalnya bernama Pak Surya Paloh dan kami tidak pernah mau mencoba masuk ke ruang itu. Saya hari ini tadi pagi juga TV One mewawancari saya. Malam ini saya dapat telepon dari Pak Surya Paloh atau Pak Jokowi, kamu kembali jadi camat di kampung, saya kembali jadi camat di kampung saya. Soalnya saya itu kalau 3, saya berharap teman saya Akbar Faisal masuk di dalam. Terima kasih Bang, terima kasih. Kekuasaan memang selalu menarik perhatian untuk orang-orang yang ingin korupsi. Karena itu hati-hati sama orang yang mengejar kekuasaan itu. Frank Herbert, penulis Amerika, kita rehat sejenak.